Run. Film dimulai ketika seorang gadis tiba di lingkungan barunya. Dia adalah Surin, gadis yatim piatu yang harus pindah karena pekerjaan orang tua angkatnya. Surin melanjutkan tahun ajaran barunya sebagai siswi kelas 6 SD. Tidak ada yang spesial di hari pertama sekolahnya. Surin menjauhi kerumunan dan menikmati makan siangnya seorang diri. Terutama setelah mereka tidak sengaja melihat blog miliknya yang berisikan hal-hal misterius dan tidak masuk akal. Hingga suatu ketika dia bertemu dengan Sungmin, siswa satu sekolahnya yang tinggal di panti asuhan. Sejak saat itu, Sungmin mulai tertarik dan selalu memperhatikan Surin dari kejauhan. Saat pulang sekolah, Surin memergoki Sungmin yang terus mengikutinya dari belakang. Tak disangka pertemuan itu membuat mereka perlahan semakin dekat. Suatu ketika, mereka berdua sepakat untuk mencoba permainan mistis yang dipercaya bisa menghadirkan makhluk halus. Dengan huruf buatan, mereka saling bertukar informasi tanpa takut diketahui oleh siapapun. Sesampainya di rumah Surin, mereka menyiapkan segala keperluan untuk memulai permainannya. Sejak saat itu, mereka berdua semakin dekat dan selalu menghabiskan hari dengan bermain bersama. Di suatu hari, mereka berdua menemukan rumah terbengkalai di tengah hutan. Tanpa mencemaskan hal lain, mereka berdua mengobrol dan saling terbuka satu sama lain. Mereka berdua jatuh cinta dan saling menyatakan perasaannya. 나 좋아해? 계속? Saat pulang sekolah, Surin bertemu dengan Sungmin dan teman-temannya. Saat itu mereka berencana untuk pergi ke sebuah tempat konstruksi terowongan yang akan diledakkan, tempat di mana ayah tiri Surin bekerja. Setibanya di perbatasan, satu di antara mereka memutuskan untuk pergi karena melupakan sesuatu. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, Surin memotret teman-temannya itu sebagai bentuk kenang-kenangan. Setelah menyusuri hutan, mereka akhirnya tiba di lokasi terdekat dari terowongan. Namun tidak ada satupun ledakan yang mereka dengar walau sudah menunggunya cukup lama. Hingga suatu ketika, mereka menemukan sebuah gua kecil yang cukup dalam dan muat untuk mereka masuki bersama. Setibanya di dasar gua, mereka terkejut ketika melihat sebuah telur nampak bercahaya dari dalam air. Mereka semakin penasaran dan bertanya-tanya, benda apa itu sebenarnya? Dengan sukarela, Sungmin menyelam ke dalam air dan mengambilnya. Cahaya di telur itu redup ketika mereka membawanya ke permukaan. Salah satu di antara mereka yang bernama Taesik berkata bahwa itu adalah telur monster yang bisa melahap waktu. Dia mengetahui rumor itu dari mendiang kakeknya yang bercerita bahwa akan ada gua yang muncul setiap bulan purnama. Dan mereka datang di waktu yang tepat. Dalam kisahnya, kakek Taesik bercerita bahwa siapapun yang memasuki gua itu akan kehilangan waktu. Anak kecil akan berubah menjadi dewasa, dan orang dewasa akan berubah menjadi tua. Di tengah-tengah perdebatan, Surin kembali ke dalam gua untuk mengambil jepit rambut peninggalan ibunya yang tertinggal. Tidak lama dari itu, sebuah ledakan mengguncang area tersebut dan hampir merubuhkan gua. Sesampainya di permukaan, teman-teman Surin menghilang dan hanya menyisakan pecahan telur misterius itu. Surin yang tidak ingat jalan pulang tersesat. Dia bersembunyi di balik batu, berusaha menahan rasa takutnya di tengah gelapnya malam. Tidak lama dari itu, orang tua dari anak-anak yang hilang pergi mendatangi tempat konstruksi. Mereka berbicara dengan penanggung jawab di sana yang secara kebetulan adalah ayah tiri Surin. Mereka mempertanyakan nasib anak-anak yang hilang di area konstruksi itu. Setelah berusaha menjelaskan keadaannya, ayah tiri Surin kaget ketika mengetahui salah satu korban adalah putrinya sendiri. Keesokan harinya, polisi beserta tim ekspedisi mencari keberadaan anak-anak. Naasnya mereka hanya menemukan Surin yang tidak sadarkan diri. Walaupun hubungan mereka kurang baik, ayah tiri Surin tetap mengkhawatirkannya. Setelah kondisinya pulih, Surin menjelaskan semua kejadian yang dia alami di hadapan detektif dan ayah tirinya.
Tentu saja penjelasan itu sulit diterima oleh akal sehat manusia, dan tidak ada satupun di antara mereka yang percaya dengan perkataannya. Tidak lama dari itu, Surin diberi kesempatan untuk membuktikan keberadaan gua dan sisa pecahan telur yang dia maksud. Namun sayangnya dia lupa di mana letak gua itu berada. Para orang tua mengira bahwa dia mengarang cerita tersebut. Mereka marah dan mengungkit latar belakang Surin yang dianggap aneh di sekolahnya. Di tengah-tengah perdebatan orang tua, mereka mendapat informasi bahwasannya satu dari korban ditemukan tidak bernyawa. Dia adalah Jae-wook, teman Sungmin yang ditemukan terkubur di tengah lapang. Anehnya, tidak ada bekas luka apapun dan dia dinyatakan meninggal dunia karena penyakitnya. Surin kembali dalam kehidupannya yang sepi. Kehilangan Sungmin membuatnya sangat terpukul, mengingat hanya dialah satu-satunya teman yang dia miliki selama ini. Sementara itu, Surin memeriksa keadaan gudang setelah dia mendengar sesuatu. Tidak lama dari itu dia mengejar seseorang yang berlari ke arah hutan, mengira itu adalah Sungmin yang telah kembali. Ketika kakek Surin terluka, seorang pria memanggilnya dari kejauhan. Dia adalah Sungmin yang sudah berubah menjadi dewasa. Sungmin menatapnya dengan tidak percaya saat air matanya mengalir. Surin yang tidak mengenalnya berteriak dan berusaha melarikan diri. Sungmin terpaksa menahannya saat dia hendak memberikan sebuah buku. Surin yang panik menggigit tangan Sungmin dan berlari saat buku itu terjatuh. Sungmin mengejar, namun sayangnya dia tidak sempat karena ayah Surin datang dari kejauhan. Dengan panik, Surin berkata bahwa dia diikuti seorang pria yang mencurigakan. Polisi mulai melakukan pencarian dan mereka menyimpulkan bahwa tragedi hilangnya anak-anak merupakan kasus penculikan. Tidak lama dari itu, polisi menemukan buku catatan yang sebelumnya ingin diberikan Sungmin. Surin yang mengetahui itu terkejut ketika melihat buku itu ditulis menggunakan huruf yang dia buat. Dengan kaget, Surin mengakui buku itu miliknya dan mulai membacanya. Ternyata buku itu berisi penjelasan Sungmin atas apa yang terjadi kepada dia dan teman-temannya. Saat itu, ketika Surin kembali ke dalam gua, Sungmin dan teman-temannya memecahkan telur misterius itu untuk memastikannya. Namun tidak ada apa-apa selain gelombang kejut yang keluar dari telur itu. Sungmin masuk ke dalam gua untuk mengajak Surin kembali. Namun anehnya, semua objek yang ada di sana termasuk Surin diam tidak bergerak. Ketika Sungmin keluar, dia dan temannya baru menyadari bahwa waktu di dunia yang mereka pijak telah berhenti. Awalnya mereka mengira itu adalah sesuatu yang menyenangkan, di mana seluruh pulau terasa hanya milik mereka bertiga. Waktu yang terhenti membuat hukum gravitasi tidak berlaku. Manusia, hewan, dan objek lainnya akan melayang jika digerakkan oleh mereka. Walaupun terlihat bebas, pada akhirnya mereka mengerti bahwa banyak sekali hal yang tidak bisa mereka lakukan. Mereka tidak bisa bercermin. Mereka tidak bisa membedakan hari. Bahkan mereka tidak bisa meninggalkan pulau tempat di mana mereka tinggal. Hari demi hari mereka lalui bersama, tinggal di dalam mal yang megah dan tidak perlu mengkhawatirkan makanan. Namun penyakit asma yang diderita Jae-wook tidak bisa dihindarkan. Inhaler tidak bisa menghembuskan molekul obat untuknya. Jae-wook terus bertahan dengan kondisinya yang semakin parah, hingga suatu ketika Sungmin dan Tae-sik menemukannya dalam kondisi tak bernyawa. Mereka menyesal karena terlambat menyadarinya. Jae-wook dikuburkan di tengah lapang bermain. Menyadari bahwa pria sebelumnya adalah Sungmin, Surin bergegas menemui ayah tirinya dan mengakui bahwa panggilan itu hanyalah kebohongan belaka. Pernyataan itu merusak citranya dan semakin menguatkan anggapan bahwa dia adalah gadis yang aneh. Namun apa boleh buat, itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Sungmin dari kejaran polisi. Surin melanjutkan kembali bacaannya, di mana Sungmin dan Tae-sik telah melewati hidup bersama dari tahun ke tahun. Agar waktu tidak terlewatkan dengan sia-sia, mereka belajar mandiri, mengumpulkan uang dan menghitung hari setiap kali mereka terbangun dari tidurnya. Dalam perhitungan, tidak lama lagi mereka akan genap berusia 20 tahun. Itu artinya mereka akan dinyatakan dewasa dan seperti apa yang diceritakan kakek Tae-sik, mereka akan segera kembali. Untuk mempersiapkan hal itu, mereka membawa beberapa perlengkapan dan tinggal bersama di rumah hutan, tempat di mana Sungmin dan Surin selalu bermain bersama.
Namun, penantian mereka semakin tidak menentu karena waktu tak kunjung berjalan. Mereka semakin bertanya-tanya konsep dewasa seperti apa yang bisa membuat mereka kembali. Mereka berdua semakin tertekan dan hampir gila menghadapi kenyataan itu. Satu hal yang harus mereka pertahankan adalah keinginan untuk hidup dan selalu berpikir positif. Akan tetapi, harapan dan kenyataan yang tidak sejajar membuat Tae-sik menyerah dan dia menghilang tiba-tiba. Sung-min menjelajahi seluruh pulau untuk mencarinya. Walaupun tidak membuahkan hasil, Sung-min menyadari satu perubahan yang berarti di mana bulan perlahan mulai menampakkan dirinya. Setelah lama mencari, Sung-min akhirnya menemukan Tae-sik yang telah mengakhiri hidupnya di sebuah tebing. Tae-sik meninggalkan pakaian lamanya sebelum dia menjatuhkan diri. Sung-min yang menemukannya merasa semuanya telah berakhir dan dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya juga. Namun, ketika dia melompatkan dirinya ke dalam air, waktu tiba-tiba berjalan. Tae-sik terus tenggelam ke dasar laut sementara dirinya pingsan dan tersadar di pesisir pantai. Sung-min terkejut bukan main dan setelah lama hidup dalam kesunyian, dia menjadi seseorang yang sangat sensitif terhadap suara. Setelah membaca kisah itu, Surin kembali ke dalam hutan untuk mencari Sung-min di rumah terbengkalai. Setibanya di sana, dia menemukan Sung-min yang sedang duduk dalam ketakutan. Surin mendekatinya dan dia menangis terseduh-seduh. Begitu juga dengan Sung-min, karena akhirnya dia bisa bertemu kembali dengan satu-satunya orang yang dia sukai selama ini. Agar bisa hidup normal, Sung-min harus meyakinkan ibu asuhnya bahwa dia adalah Sung-min yang telah tumbuh dewasa. Surin membantunya berlatih bagaimana cara untuk menjelaskannya. Dia juga berusaha meyakinkan temannya bahwa Sung-min masih hidup dan sudah tumbuh dewasa. Namun, upaya mereka tidak membuahkan hasil. Teman Sung-min tidak percaya dengan peristiwa tersebut. Begitu juga dengan ibu asuh yang masih tidak percaya kepada Sung-min. Tentu saja, bagi mereka Sung-min belum lama menghilang. Kehadiran pria asing yang mengaku dirinya Sung-min membuat mereka sulit percaya kepadanya. Suatu ketika, ayah tiri Surin mendapat keluhan bahwa putrinya itu telah menyebarkan kebohongan tentang kembalinya Sung-min. Hal itu membuatnya merasa jengkel dan mengurung Surin di dalam kamarnya. Tidak lama dari itu, Surin menangis ketika Sung-min datang menjemputnya. Dia merasa kecewa karena tidak ada satupun orang yang percaya kepadanya. Ketika mereka memikirkan cara lain, Surin teringat bahwa saat dia kembali ke dalam gua, pantulan cahaya dari dasar air muncul kembali. Surin berencana untuk mengambil telur itu dan memecahkannya di hadapan banyak orang agar mereka bisa percaya kepadanya. Sung-min yang tahu betul betapa tersiksanya berada di sana menolak. Dia lebih memilih mengasingkan dirinya daripada harus melibatkan banyak orang. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk pergi dari pulau itu dan memulai hidup baru. Di saat yang sama, ayah Surin tidak sengaja melihat foto Sung-min ketika memeriksa ponsel putrinya. Setibanya di rumah dia kaget setelah melihat jejak kaki pria dan putrinya tidak ada di rumah. Ayah Surin menyimpulkan bahwa itu adalah kasus penculikan. Ketika Sung-min mempersiapkan keperluannya di rumah hutan, ayah Surin muncul dan menghadangnya. Mereka bertengkar dan Sung-min terpaksa melumpuhkannya karena dia tidak mau mendengar penjelasannya. Keesokan harinya, rumah hutan itu diperiksa oleh polisi setelah ayah Surin menceritakan apa yang terjadi. Sementara itu, Sung-min dan Surin berada di pelabuhan untuk membeli tiket kapal. Namun sayangnya, mereka harus mempunyai KTP untuk membeli tiket itu. Di saat yang sama, berita kehilangan Surin mulai menyebar di TV. Kejadian itu diklaim sebagai kasus penculikan yang dilakukan pria misterius, yang dimana itu adalah Sung-min. Mereka berdua berusaha melarikan diri namun sayang, polisi yang melakukan pemeriksaan mengetahuinya dan mulai mengejar mereka. Setelah berusaha kabur, Surin terpaksa menyerahkan diri dan membiarkan Sung-min pergi. Setibanya di kantor polisi, detektif berusaha meyakinkan Surin bahwa Sung-min adalah pria jahat yang berusaha dekat dengannya. Tentu saja Surin mengelak karena dia tahu kejadian yang sebenarnya. Ketika mendapat kesempatan, Surin melarikan diri dan bergegas menuju gua untuk mengambil telur misterius itu. Dia berencana untuk menghentikan waktu agar bisa menjadi dewasa dan mengakui Sung-min di hadapan orang-orang. Sung-min yang menyadari itu muncul dan mengambil telurnya. Dia tidak mau Surin menjalani hidup yang sulit karena terjebak di dunia tanpa waktu tidak semudah yang dibayangkan. Tidak lama dari itu, polisi yang mencari mulai menyadari keberadaan mereka.
Ketika Surin berusaha meyakinkan para polisi, satu di antara mereka tiba-tiba muncul berusaha menangkap Sungmin. Kejadian itu membuat Surin terjatuh dan dengan cepat detektif meraih tangannya. Mereka berdua menggantung di atas tebing. Sungmin yang ikut terjatuh masih bertahan. Dia berusaha menyelamatkan Surin, namun sayang, detektif tidak bisa menahannya dan mereka berdua terjatuh. Setelah menghentikan waktu, Sungmin menolong mereka berdua dan meninggalkannya di tepi pantai. Sejak saat itu, media mulai menyoroti Surin sebagai gadis yang membantu tersangka penculikan melarikan diri. Hidupnya menjadi tidak tenang karena selalu mendapatkan teror dari warga. Walaupun detektif mulai percaya kepada Surin, fakta itu tidak akan merubah keadaan karena sulit sekali membuat orang percaya tanpa mengalami kejadian itu. Oleh karena itulah detektif menyarankan Surin untuk berkata di depan media bahwasanya dia dipaksa oleh pelaku untuk membantunya melarikan diri. Karena dengan begitu, dia akan terbebas dari ancaman warga dan bisa menjalani hidupnya dengan tenang. Demi kebaikan Surin, psikolog mewawancarainya sebagai bentuk pemahaman terhadap pola pikir anak. Setelah menceritakan semua yang terjadi, psikolog meminta izin kepada Surin untuk menulis ulang kisahnya itu ke dalam buku. Setelah lulus dari sekolah dasarnya, Surin memutuskan untuk melanjutkan studinya di sekolah asrama. Hubungannya dengan sang ayah juga mulai membaik. Film ini berakhir ketika Surin berada di kapal laut dan bertemu dengan Sungmin yang sudah berubah menjadi tua.